Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang masa Khulafaur Rasyidin. Part pertama, insyaallah ini adalah part yang kedua. Jadi Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab memimpin kurang lebih 10 tahun masa pemerintahan. Setelah beliau wafat, Abdurrahman bin Auf selaku Ketua Majelis Syuro yang dibentuk oleh Umar bin Khattab telah memilih Utsman bin Affan sebagai khalifahnya. Nah, Khalifah Utsman bin Affan, ada sahabat yang berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab ini adalah pintunya. Lalu sahabat yang lain bertanya, apa maksudnya itu? Lalu sahabat itu menjelaskan, semasa Umar bin Khattab hidup, Umar bin Khattab telah menutup pintu-pintu fitnah, sehingga setelah beliau wafat, pintu-pintu fitnah itu kembali terbuka lagi. Maka tidak heran ketika nanti zaman Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi banyak sekali pemberontakan, terjadi banyak sekali fitnah. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini tentram, aman, sejahtera, damai. Beliau juga termasuk orang yang soleh, orang yang alim. Sedekahnya juga jangan ditanya lagi. Utsman bin Affan ini kalau sedekah bukan main ya. Jadi pada saat itu kisah ini masyhur ya. Jadi ada sumur di Madinah yang dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi itu adalah sumur satu-satunya. Orang-orang Muslim itu kalau membeli air ya di situ dengan harga yang mahal. Lalu Rasulullah menyarankan sahabat untuk membebaskan sumur itu. Akhirnya Umar bin Khattab menemui Yahudi itu dan berkata, sumur itu akan kuberi 20.000 dirham. 20.000 dirham itu kurang lebih kalau dikalkulasikan rupiah kurang lebih 1,8 miliar. Yahudi mikir, kalau misalnya sumur itu aku jual, maka aku tidak punya pendapatan lagi dari orang-orang Madinah. Akhirnya karena Utsman bin Affan ini seorang pedagang yang ulung, dia berkata, satu hari 20.000 itu aku pakai satu hari untukmu, satu hari untukku. Jadi kita adil, engkau akan tetap mendapatkan jatah air. Nah, akhirnya ketika satu hari itu jatahnya Utsman bin Affan, Utsman berkata pada masyarakat Madinah, ambillah air untuk persediaan 2 hari. Jadi maksudnya biar 2 hari itu waktu jatahnya orang Yahudi itu nggak ada yang beli air karena sudah ngambilnya zaman Utsman. Jadi air itu digratiskan, ada jatahnya Utsman. Melihat fenomena ini, Yahudi geram kan. Akhirnya Yahudi marah, minta, kalau begini aku jadi rugi, lebih baik beli saja sumurku. Lalu diberi lagi 20 dirham kurang lebih ya, berarti total 3,6 miliar. Masya Allah. Dan sampai saat ini sumurnya pun masih ada wakafnya, masih mengalir, rekeningnya masih mengalir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Utsman bin Affan itu menjadi khalifah, memang benar ya yang dikatakan Umar bin Khattab ketika akan wafat, bahwasanya Utsman bin Affan ini sangat berkasih sayang terutama kepada keluarganya. Terbukti banyak sekali beberapa gubernur atau yang diberikan jabatan itu adalah kebanyakan dari keluarganya. Seperti halnya di Irak itu
yang pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas digantikan oleh masih kerabat dari Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan nggak terima karena diganti ya, tapi nggak terima karena yang diganti itu orang yang menurut Sa'ad bin Abi Waqqas ini kurang layak gitu, karena orangnya suka mabuk-mabukan. Terbukti ketika si saudaranya Utsman ini menjadi imam sholat subuh, itu sholatnya 4 rakaat itu. Setelah ditegur, wahai gubernur, ini kok tadi sholatnya 4 rakaat ini. Terus kata dia, apa mau tak tambah lagi sampai 6 rakaat gitu, kata dia. Akhirnya diadukan ke Utsman bin Affan, lalu sama Utsman bin Affan dicambuk kurang lebih 80 kali. Nah, karena yang nyambuk ini Utsman bin Affan, jadi mungkin karena berkah ya. Jadi keberkahan bukan berapa banyak cambukannya, tapi siapa yang nyambuk akhirnya dia benar-benar tobat dan nasuha, bahkan memimpin jihad di suatu wilayah. Jadi begitu. Nah, ada juga saudara Utsman bin Affan ini yang menjadi menteri ya, namanya Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini juga terjadi banyak fitnah atas nama Marwan bin Hakam, terutama orang-orang Mesir, orang-orang Basrah itu pada demo kepada Utsman bin Affan. Mereka mengatakan bahwasanya Marwan bin Hakam ini telah korupsi kurang lebih 5 juta dinar. 5 juta dinar itu berapa coba? Kalau 1 dinar itu kurang lebih 2 juta. Kalau sekarang 2 atau 3 juta ya, kita hitung aja 2 juta ya, biar enak hitungnya. 2 juta kali 5 juta dinar berarti 10 triliun. Luar biasa, korupsi 10 triliun. Tapi orang-orang pendemo ini nggak ada yang bawa bukti. Jadi isu tersebar di mana-mana, isu tersebar di Madinah, di Mesir, dan di mana-mana Marwan bin Hakam ini telah korupsi, tapi nggak ada bukti. Akhirnya Utsman bin Affan ini karena orangnya nggak mau ribet, akhirnya Utsman bin Affan berkata, kalian menuduh Marwan bin Hakam korupsi, tapi kalian tidak mempunyai bukti, maka aku akan jadi Utsman bin Affan itu berikan uang sejumlah yang dituduhkan tadi 5 juta dinar ke Baitul Mal. Lalu Utsman bin Affan berkata, kalau ini benar-benar kalau memang Marwan bin Hakam terbukti korupsi, maka ini uang pengganti untuk Marwan bin Hakam. Tapi kalau misalnya Marwan bin Hakam ini tidak terbukti, maka itu adalah infakku untuk Baitul Mal. Jadi itu Utsman bin Affan. Masya Allah ya, 10 triliun loh. Luar biasa hartanya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Nah, pada saat zaman Utsman bin Affan ini ada seorang juga jadi orang Yahudi atau Persia ya dia. Namanya Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba ini juga orang yang menyimpan dendam ya, terutama pada umat Islam. Maka ditujukan kepada khalifah pada saat itu, yaitu Utsman bin Affan. Jadi dia itu mencari masa di Madinah nggak ada masa, akhirnya mencari Mesir. Di Mesir dia mendapatkan masa. Jadi dia menyebar fitnah kemana-mana, mengirim surat kemana-mana atas nama Utsman, atas nama Marwan bin Hakam, sehingga orang-orang pada mendemo di depan rumah Utsman bin Affan. Jadi karena banyak mendemo, tuntutan, banyak yang menuntut, tapi sebenarnya pendemo ini dan menuntut ini sudah sudah ditenangkan sama Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Akhirnya para pendemo orang yang memberontak ini akhirnya kembali lagi ke tempatnya mereka masing-masing. Tapi Abdullah bin Saba ini tidak kehabisan akal ya. Jadi karena memang sudah niatnya untuk membuat fitnah, jadi dia tulis surat, lalu dia kirimkan seorang mengendarai kuda. Jadi sengaja dilewatkan ke orang yang pulang tadi, pendemo yang pulang tadi. Jadi memang sengaja disuruh untuk gelagat mencurigakan, sehingga
orang-orang pendemo tadi pada menangkap orang tersebut. Akhirnya terlihat suratnya gubernur Irak, gubernur Mesir, jika pasukan ini pulang maka segera bunuhlah mereka. Jadi cap tangannya itu entah Utsman bin Affan atau Marwan bin Hakam, tapi ini adalah surat yang dibuat oleh Abdullah bin Saba. Akhirnya mereka kembali lagi mereka marah lagi, mereka kembali ke rumah Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib sebenarnya telah mengutus anak-anaknya ya, Hasan dan juga Husain, untuk melindungi Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Affan menyuruh untuk pulang saja Hasan dan juga Husain, karena pada saat itu Utsman bin Affan posisi sedang puasa dan beliau itu sudah merasa memang ajalnya sudah dekat, dan beliau juga bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar, dan Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman di dalam mimpinya bahwasanya Utsman akan berbuka bersama kami. Jadi sudah ada firasat bahwasanya beliau akan meninggal. Maka dari itu pada saat itu beliau Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, sedang khusyuk membaca Al-Quran. Jadi para pendemo tadi, orang yang memberontak tadi, masuk ke rumah Utsman bin Affan dan mereka membunuh Utsman bin Affan. Jadi seperti itu, Utsman bin Affan wafat dalam keadaan mazlum atau terzalimi. Jadi memang sudah disabdakan ya sama Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman sedang duduk di atas Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Gunung Uhud, ya Uhud, tenanglah, di atasmu ini hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, dan juga 2 orang yang syahid. Jadi seperti itu. Lalu ketika pada suatu hari di sebuah kebun, Rasulullah SAW juga mengatakan, lalu ketika pada saat itu ketika datang Abu Bakar mengatakan assalamualaikum ya siddiq, terus dikatakan Umar orang yang syahid, terus dikatakan Utsman orang yang syahid tapi mazlum, sambil mengetikkan air mata. Jadi begitu, teman-teman dirahmati Allah SWT. Nah, jadi orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ini sebenarnya bibit-bibit dari Khawarij, orang-orang yang keluar dari Ali bin Abi Thalib nantinya. Tadi bibit-bibitnya sudah ada, tapi liciknya mereka itu langsung merapat ke barisan Ali bin Abi Thalib. Jadi akhirnya pada saat itu kan kosong kekuasaan, akhirnya Tolhah akan dibaiat tapi nggak mau, Zubair ingin dibaiat tapi nggak mau, akhirnya mereka sepakat membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pada saat itu terjadi konfliknya itu sudah parah ya. Jadi terutama Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan tuntaskan dulu, kisos dulu pembunuh Utsman bin Affan. Karena Muawiyah tahu kalau pembunuh Utsman bin Affan itu banyak yang merapat ke Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, baiat dulu aku, bagaimana aku bisa mengkisos mereka kalau kalian saja tidak berbaiat kepadaku. Jadi itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ya tetap terjadi banyak perselisihan sampai pada zaman Ali bin Abi Thalib ini terjadi yang namanya perang Jamal. Jadi Sayyidah Aisyah, Tolhah dan juga Zubair itu mereka pindah ke Irak karena pada saat itu sudah terjadi bergejolak ya. Nah, ternyata si Ali bin Abi Thalib ini juga menyusul ke Irak karena beliau akan memindahkan kekuasaan dari Madinah ke Kufah. Tapi sudah diperingatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ya Amirul Mukminin, janganlah engkau pergi ke Irak, maka engkau tidak akan kembali lagi ke Madinah. Jadi firasatnya Ibnu Abbas benar ya. Jadi memang itu Ali bin Abi Thalib ini memang sudah tidak kembali ke Madinah lagi karena beliau akan wafat di Kufah. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Ibnu Abbas, sungguhnya di Irak terjadi banyak permasalahan, maka aku akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah,
Akhirnya Ali bin Abi Thalib berangkat ke Irak. Di sana sudah ada pasukan dari Sayyidah Aisyah dan juga para sahabat yang lain, dan Ali juga membawa pasukan. Akhirnya terjadilah perang Jamal. Dikatakan perang Jamal ini adalah karena Sayyidah Aisyah ini mengendarai unta, padahal unta ini dikatakan pada Nabi itu sangat membenci unta ini, tapi unta ini yang dikendarai oleh Sayyidah Aisyah. Akhirnya pertempuran kedua kubu muslim ini tidak terpecahkan, tapi tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah dari kedua kelompok muslim ini, walaupun mereka saling memerangi. Bahkan ada sahabat-sahabat yang lain yang menumpulkan pedangnya karena memang tidak ingin membunuh muslim yang lain. Akhirnya karena bergejolak, akhirnya si Ali bin Abi Thalib ini mengatakan kepada adiknya Sayyidah Aisyah, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, mengatakan, tenangkanlah kakakmu dengan lumpuhkanlah untanya. Akhirnya untanya Sayyidah Aisyah ini dilumpuhkan, lalu digotonglah Sayyidah Aisyah, tentunya dengan perlengkapan yang ada di atas untanya itu digotong untuk di hadapan Ali bin Abi Thalib, dihadapkan ke Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Assalamualaikum ya Ummi," dikatakan karena itu adalah ibu mertuanya Ali bin Abi Thalib. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, "Waalaikumsalam ya ibni," Waalaikumsalam anakku, karena itu adalah menantunya. Lalu dikatakan, setelah ini engkau akan pergi kemana? Ke Madinah atau ke Mekah atau kemana? Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, aku ingin kembali ke Mekah. Jadi ya itu fair itu loh, nggak ada masalah sebenarnya, karena memang sudah pada saat itu pemberontakan di mana-mana, fitnah di mana-mana, sehingga terjadilah yaitu perang Jamal. Nanti ada perang lagi yang lebih seru lagi. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah sebelum pergi ke Mekah itu beliau berpidato kepada seluruh kaum muslimin, jangan memanjangkan masalah antara aku dan juga Ali, karena ini adalah permasalahan yang lumrah antara seorang ibu mertua dan juga menantu. Jadi ya kalau zaman dahulu permasalahan ibu mertua sama menantu sampai perang. Kalau sekarang paling ya marah-marah biasa. Tapi ya Masya Allah, bahkan kata Ibnu Abbas itu terkait perang Jamal itu, beliau mengatakan, kan ada sahabat yang mencela Sayyidah Aisyah. Jadi ada 3 sahabat yang mencela Sayyidah Aisyah. Lalu Ibnu Abbas berkata, janganlah kalian mencela istri Rasulullah SAW. Sungguhnya kita ini sedang diuji, apakah kita taat kepada Aisyah dan juga apakah kita taat kepada Allah. Jadi begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, akhirnya Sayyidah Aisyah diberikan perlengkapan oleh Ali bin Abi Thalib untuk kembali ke kota Mekah. Jadi seperti itu. Nah, terkait masalah perang Jamal ini sudah selesai, lalu timbul lagi masalah yang sebelumnya antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib, karena Muawiyah ini tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib karena tidak mau tidak mau mengkisos siapa pembunuh Utsman bin Affan, padahal berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu terjadilah pertempuran yang hebat antara sesama muslim yang namanya perang Siffin, di tempat yang namanya Siffin. Yang perang antara kekuatan kelompok dari Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya perang itu tidak terhindarkan. Nah, akhirnya terjadilah tahkim, atau bahasanya apa ya? Tahkim itu bukan perjanjian ya. Saya lupa istilahnya. Jadi suatu hukum yang diselesaikan melalui manusia itu. Jadi dari perwakilan Muawiyah bin Abi Sufyan itu diutuslah
Amr bin As, seorang diplomat ulung, dan di kalangan Ali bin Abi Thalib diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Kalau perbandingan dari mereka itu sangat jauh sekali ya, antara Amr bin As dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Tapi kalau misalnya dari kubu Ali diutus Ibnu Abbas, maka sebanding dengan Amr bin As. Karena Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan pendapat dari Qurra, orang ahli Quran atau hafid Quran, untuk mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya si Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin As ini mereka berunding, mereka menentukan hukum. Akhirnya mereka sepakat untuk melepaskan jabatan khalifah di antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya seperti itu. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan bahwasanya dengan ini jabatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dilepas, dan juga Amr bin As juga mengatakan, dengan ini jabatanku sebagai jabatan yang menempel di dalam diriku dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan itu juga dilepas, dan aku mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Jadi ketika setelah tahkim ini ya, setelah tahkim yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin As, itu kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 3. Yang pertama yaitu Khawarij, yang kedua Syiah, dan juga kelompok yang adil, yang tengah-tengah, itu yang masih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kelompok Khawarij ini kurang lebih ada 10.000 orang yang Khawarij atau keluar dari kelompok barisan Ali bin Abi Thalib, karena mereka mengatakan hukum itu yang menentukan Allah, bukan manusia. Padahal di Al-Quran sudah ada, tapi mereka itu sebenarnya para penghafal Quran, tapi Al-Quran hanya sampai di tenggorokan mereka saja. Mereka nggak memahami bacaan dari Al-Quran. Nah, di kelompok lain ada Syiah Rafidhah yang sangat setia, yang sangat fanatik, yang bahkan mendewakan, menyembah sampai menyembah Ali bin Abi Thalib, yang namanya Syiah Rafidhah. Sebenarnya Syiah ini sebenarnya kelompok, tapi lama-kelamaan menjadi suatu kesyirikan. Nah, kalau di tengah-tengah itu kelompok yang adil, kelompok yang masih Ahlussunnah wal Jamaah, itu masih di bawah pimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi setelah itu Ali bin Abi Thalib meminta tolong kepada Ibnu Abbas untuk menyadarkan orang-orang Khawarij ini. Jadi Ibnu Abbas ini sangat diandalkan ya oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ibnu Abbas mengatakan kepada 10.000 orang Khawarij ini bahwasanya manusia itu juga bisa menentukan sebuah hukum, yaitu dengan cara musyawarah. Jadi beliau mengutip sebuah ayat yang pada saat itu intinya tentang apabila ada suami istri yang sedang berselisih, maka datangkan salah satu orang dari pihak perempuan dan satu orang di pihak laki-laki, lalu mereka bermusyawarah untuk mencari jalan tengahnya atau jalan keluarnya. Jadi itu salah satu hukum yang ditentukan oleh manusia. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Ibnu Abbas, orang-orang Khawarij ini ada 7.000 yang masuk ke dalam Islam, 3.000-nya masih ngeyel, masih tetap dalam kekhawarijannya. Jadi begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi ada seorang Yahudi yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini sebenarnya pada saat itu orangnya qori, orangnya diminta untuk mengajarkan Al-Quran ya pada zaman Umar bin Khattab. Tapi ya itu ternyata dia orang Yahudi yang juga membawa dendam. Jadi Masya Allah. Nah, jadi Abdurrahman bin Muljam ini bersekongkol dengan 2 orang lainnya untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, serangan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan ini gagal, serangan kepada Amr bin As juga gagal karena beliau sedang sakit, tidak sholat di masjid. Tapi serangan kepada Ali bin Abi Thalib ini berhasil karena saat itu Ali bin Abi Thalib menjadi imam di Masjid Kufah. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini melayangkan pedangnya ke kepala Ali bin Abi Thalib, sehingga
keluarlah darah dari kepala Ali bin Abi Thalib sampai ke jenggotnya Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu masih khusyuk dalam sholatnya sampai sholatnya selesai. Lalu setelah selesai Ali bin Abi Thalib berkata, ini darah siapa? Gitu. Lalu para sahabat berkata, ini darah engkau wahai Amirul Mukminin, dan orangnya telah kami tangkap. Dari Abdullah bin Muljam telah ditangkap oleh para sahabat yang lain. Nah, lalu Abdullah bin Muljam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku telah bersumpah di depan Multazam, di depan Ka'bah, bahwasanya pedang ini akan membunuh orang yang paling buruk di dunia. Lalu pada saat itu Ali bin Abi Thalib juga masih sempat bercanda ya, oh kalau begitu insya Allah doamu akan terkabul wahai Hasan, nanti pedang ini kisoskan kepada orang ini di depan Ka'bah, yaitu orang yang seburuk-seburuknya manusia di muka bumi ini. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ini pernah diberikan wasiat kepada Nabi SAW bahwa diberitahukan bahwasanya orang-orang terburuk di dunia ini adalah yang pertama orang yang membunuh unta Nabi Soleh, yang kedua adalah orang yang melayangkan pedang di kepalamu sampai keluar darah di jenggotmu. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu wafat dan digantikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, Sayyidina Hasan ini memimpin tidak lama ya, kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi kalau kita lihat dari sini, Khulafaur Rasyidin itu bukan 4 orang tapi 5 orang, walaupun ada juga yang mengatakan 4 orang. Tapi hebatnya Sayyidina Hasan ini, beliau ketika beliau 6 bulan memimpin itu, beliau menyatukan kedua kelompok umat muslim yang terpecah, dan beliau serahkan jabatan khalifah ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Masya Allah, akhirnya memang sengaja beliau tidak mau menginginkan jabatan itu. Beliau memang sengaja ingin menyatukan kedua umat Islam, dan beliau serahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pada saat itu sudah bukan khalifah lagi, tapi berganti menjadi mulk atau kerajaan. Jadi begitu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu kabur karena ada perang saudara, akhirnya kembali pulang lagi karena jabatan dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan mengatakan, assalamualaikum ya mulk, assalamualaikum wahai raja, itu karena sudah bukan khalifah lagi, jadi menjadi kerajaan Mulkan Adlon atau Bani Umayyah. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Jadi itu ya sekelumit kisah singkat masa Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada salah nama, salah tempat, salah tahun, dan lain-lain, saya juga mohon maaf. Jika ada yang salah atau keliru, bisa disampaikan di kolom komentar. Jadi begitu. Wallahu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.